terpatrinya wacana dalam tulisan sama dengan inskripsi sosial. Fakta sosial ada itu. Otonomisasi tindakan itu bisa otonom lepas dari maksud saya. Saya ada orang yang mau duduk, saya nyangguyon, saya tarik kursinya, jatuh, ternyata lalu malah jadi buta. Tidak dimaksudkan. Otonomisasi tindakan. Saya mengejek teman saya karena merasa akrab, ternyata dia tersinggung. Kamu mulutnya ember dan sebagainya. Otonomisasi tindakan. Relevansi tindakan selalu ada relevansinya. Tindakan sebagai karya terbuka. Jadi fakta sosial bisa menjadi teks juga. Jadi istilahnya begini loh. Berarti apa? Berarti narasi adalah di sini dalam fakta sosial. Narasi itu adalah misalnya kalau Anda mengatakan hal seperti itu hanya melalui teladan. Teladan itu narasi. Itu teks itu sebetulnya. Jadi disitulah kalau dikatakan bahwa tindakan adalah bentuk peniruan, itu adalah di sini. Bahwa itu juga teks. Maka kalau dalam penafsiran itu biasanya kan bagaimanapun nanti kita akan agak terkejut kalau kita sudah melewati interaksi misalnya menggunakan penyakit itu. Ternyata penafsiran itu juga ada kesewenang-wenangan. Siapa yang dominan? Bourdieu mengatakan yang berlaku budaya adalah budaya kaum dominan. Siapa yang dominan di situ? Yang memiliki kapital-kapital, dialah yang dominan di situ. Yaitu kalau anak kecil itu misalnya bilang pada bapaknya, "Bapak itu selalu memarahi saya kalau saya nggak ngatur tempat tidur." Sekarang punya bapak itu tempat tidurnya nggak jatuh. Orang bapak kan yang cari uang siapa? Jadi sudah nggak bisa dijawab lagi. Atau itu kan ada itu guru agama itu mengajar tentang mukjizat. Lalu ada yang kritis anak SMP. "Pak kok ngajar memberi contoh mukjizat kok 2000 tahun yang lalu? Mukjizat sekarang ini apa?" Kaget nggak siap. Yang tanya ke depan, "Ada busana?" "Kalau sakit." Kalau nggak sakit namanya mukjizat. Bagaimana ideologi mencurigai ideologi? Apakah itu sebenarnya suatu yang fake? Yang Anda yang ideologi yang pertama apa? Kok ideologi mencurigai? Yang misalnya apakah ini orang ini ada mau kekuasaan, misalnya mencurigai itu dan sebagainya kan itu yang diajarkan. Tapi mencurigai itu kan suatu presupposisi juga, suatu basic komitmen juga, ideologi juga. Jadi ideologi mencurigai ideologi, suatu circling yang saya melihatnya nonsens. Kemudian mengapa nonsens? Ya karena setiap orang ternyata punya presupposisi. Oh tidak, kalau di sini kan ingin membongkar bentuk-bentuk dominasi yang tidak adil. Dengan cara mencurigai. Itu komitmen kita. Karena kalau tidak dicurigai, jalan terus. Di sini akan mengatakan jangan dibiarkan. Apa enggak boleh? Jangan dibiarkan. Anda itu sedang dibodohi. Kasihan Anda. Begitu loh. Boleh Pak, boleh. Hanya saja ya saya setuju, tapi dengan ideologinya lagi, yaitu mencurigai. Memang. Nah kalau begitu kemudian bagaimana filsuf kecurigaan ini bisa sampai pada satu keputusan ideologi. Setelah saya mencurigai semua hal, oke, ternyata ini apa? Tentu ada basic komitmen juga di akhirnya bisa. Saya pinjamkan punya yang hukum. Yang disembunyikan, mendorong tumbuhnya perlawanan, memungkinkan suara yang tercekik bisa mengungkap, menghasilkan pengetahuan yang benar agar dapat melawan cara memerintah yang dominan, memungkinkan penemuan subjektivitas baru, menantang kebebasan dan kemungkinan bertindak kita, memperlihatkan kesejarah sistem pengetahuan kuasa dan subjektivitas, menunjukkan bahwa tidak ada fatalitas. Marilah kita ubah hidup kita. Ini dalam ceramah dia waktu dia akan jadi anggota Akademi Franses. Ini seperti ini. Jadi orang kok yang kecil-kecil dipermasalahkan ini. Jadi ada tujuannya, jelas sekali di situ. Yang biasanya kita terima begitu saja, karena tidak berpikir kritis, karena tidak mencurigai. Seakan-akan ya sudahlah. Anda lihat misalnya mengenai feminisme itu, biasanya yang menentang bukan hanya laki-laki ternyata. Ibu-ibu itu banyak. Kalau saya mendengar ikut ceramah seminar itu, ngapa sih harus dipertanyakan? Sudah, kita melakukan peran kita masing-masing, kita akan oke. Nggak akan rame-rame. Itu harus seperti itu. Ada suatu bentuk kekerasan simbolis yang diterima begitu saja.
ada hubungan dominasi yang tidak adil, kita biarkan. Nah justru dia mengangkat seperti ini. Kalau saya mencurigai Foucault ya berarti enggak apa-apa. Foucault dengan terima kasih, oke curigailah. Pakai apa Anda mencurigai saya? Akan saya perbaiki yang Anda anggap Anda tuduh. Foucault terbuka. Ini selalu terbuka, tidak pernah ada kebenaran total. Selalu direvisi. Itu. Nah, saya akan mengatakan bahwa kebenaran itu selalu akan ada, semakin ada yang dikatakan Habermas, kalau ada argumentasi baru yang lebih masuk akal dan bisa dijalankan, itu akan merevisi yang sebelumnya. Saya akan menangkap pertanyaan tadi demikian. Ini adalah kritik terhadap fenomenologi.